Kalimat ke-10, kebangkitan makhluk di akhirat. Catatan, alasan yang membuatku menyajikan perumpamaan dalam bentuk cerita pada sejumlah risalah ini adalah untuk mendekatkan sejumlah makna kepada benak kita di satu sisi. Di sisi lain, untuk memperlihatkan sejauh mana rasionalitas sejumlah hakikat Islam berikut kesesuaian dan keselarasan dengan perumpamaan yang ada. Inti dari cerita-cerita itu adalah hakikat yang disajikan dalam bentuk kinayah. Jadi sebenarnya ia bukanlah cerita hayalan, tetapi merupakan hakikat yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Fangdur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna dzalika la muhyil maut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ar-Rum ayat 50 yang artinya, perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya Tuhan yang berkuasa seperti demikian benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai saudaraku, jika engkau menginginkan penjelasan tentang kebangkitan makhluk berikut sejumlah persoalan akhirat yang sesuai dengan pemahaman orang awam, mari kita perhatikan cerita pendek berikut ini. Ada dua orang yang pergi secara bersama-sama ke sebuah kerajaan yang sangat indah bagaikan surga. Perumpamaan di sini mengarah kepada dunia. Keduanya melihat bahwa penduduk kerajaan tadi membiarkan pintu-pintu rumah dan toko mereka terbuka tanpa ada perhatian untuk menjaganya. Harta dan uang mereka dapat diambil begitu saja tanpa ada seorang pun yang menjaganya. Maka, karena dikuasai oleh hawa nafsu, salah seorang dari keduanya mulai mencuri atau merampas harta, seraya melakukan berbagai bentuk kezaliman dan kebodohan. Sementara para penduduk kerajaan tidak menghiraukannya. Melihat hal itu, temannya menegur, "Apa yang kau lakukan? Engkau akan mendapatkan hukuman. Engkau juga bisa membuatku terserat dalam bencana dan musibah. Harta ini harta milik negara. Sementara para penduduknya berikut keluarga dan anak-anak mereka merupakan prajurit dan pegawai negara. Mereka ditugaskan untuk melakukan berbagai tugas yang ada. Karena itu, mereka tidak begitu peduli dengan apa yang engkau lakukan. Ketahuilah bahwa aturan di sini sangat ketat. Mata-mata dan pengawas raja ada di mana-mana. Karena itu, wahai sahabatku, engkau harus segera meminta maaf." Akan tetapi sahabatnya yang bodoh itu tetap keras kepala seraya berkata, "Tidak. Harta ini bukan harta negara, tetapi ia adalah harta wakaf tanpa ada yang memilikinya. Setiap orang boleh menggunakannya untuk apa saja. Karena itu, kupikir tidak ada alasan bagiku untuk tidak memanfaatkan berbagai fasilitas indah yang bertebaran di hadapanku ini. Lagi pula aku tidak percaya dengan apa yang tidak dilihat oleh mataku." Ia pun mulai berfilsafat dan mengungkapkan argumen yang mengada-ada. Maka diskusi sengit terjadi di antara keduanya. Dialog mulai memanas ketika orang yang lalai tadi bertanya, "Siapa raja itu? Aku tidak mengenalnya." Mendengar hal itu, sahabatnya berujar, "Engkau pasti mengetahui bahwa setiap desa pasti ada pemimpinnya. Setiap jarum pasti ada pembuatnya. Setiap huruf pasti ada penulisnya. Bagaimana mungkin engkau bisa berkata bahwa tidak ada yang menguasai dan mengendalikan kerajaan yang sangat tertata rapi ini? Bagaimana mungkin harta berlimpah dan kekayaan berharga ini tidak ada pemiliknya? Bahkan seakan-akan ia seperti kereta yang memuat rezeki yang datang setiap waktu dari alam gaib untuk membongkar muatannya di sini lalu pergi.
Tidakkah engkau melihat pada setiap penjuru kerajaan ini informasi dan pengumuman raja, berikut rambu-rambu yang terdapat di setiap sudut, serta setempel dan tandanya yang terdapat pada seluruh harta? Bagaimana mungkin tidak ada yang menguasai kerajaan seperti ini? Sepertinya engkau telah belajar bahasa asing, namun tidak mampu membaca tulisan Islam serta tidak mau bertanya kepada orang yang bisa membaca dan memahaminya. Karena itu, mari aku akan membacakan sejumlah perintah yang paling penting dari raja. Si keras kepala itu lalu memotongnya dengan berkata, "Anggaplah kita mengakui keberadaan raja. Lalu apakah yang kuambil darinya akan membahayakan atau mengurangi kekayaannya? Di samping itu, aku juga tidak melihat adanya hukuman penjara atau yang sejenisnya." Sahabatnya menjawab, "Wahai teman, kerajaan yang kita lihat ini hanyalah tempat ujian dan latihan. Ia juga pameran kreasi raja yang sangat indah, sekaligus tempat jamuan yang sangat singkat. Tidakkah engkau melihat rombongan yang datang setiap hari, lalu sebagian lainnya pergi? Ia senantiasa diisi dan dikosongkan. Pada akhirnya ia akan diganti dengan suatu kerajaan lain yang bersifat abadi. Manusia akan dipindahkan ke sana untuk mendapat ganjaran dan hukuman sesuai dengan amal perbuatannya." Sekali lagi, temannya yang bingung dan keras kepala berkata, "Aku tidak percaya. Mungkinkah kerajaan yang ramai ini akan hancur lalu para penghuninya pindah ke kerajaan lain?" Sahabatnya yang amanah itu menjawab, "Wahai teman, karena engkau terus menunjukkan sikap keras kepala, aku akan menjelaskan kepadamu berbagai bukti yang jumlahnya tak terhingga, yang terangkum dalam 12 gambaran, di mana ia menegaskan kepadamu bahwa di sana terdapat pengadilan terbesar, negeri tempat pahala dan karunia, serta tempat memberi hukuman dan penjara. Sebagaimana kerajaan ini hari demi hari kosong ditinggalkan penghuninya, maka akan ada suatu hari kerajaan ini dikosongkan secara menyeluruh dan pada akhirnya akan dihancurkan." Gambaran pertama, mungkinkah sebuah kekuasaan, terutama kerajaan besar semacam ini, tidak menyiapkan pahala bagi mereka yang taat dan hukuman bagi mereka yang durhaka? Jika hukuman dan pahala itu dianggap tidak ada di sini, berarti ia pasti ada di pengadilan besar di negeri lain. Gambaran kedua, perhatikan perjalanan sejumlah peristiwa di kerajaan ini. Bagaimana rezeki dibagikan secara berlimpah, termasuk kepada makhluk yang paling lemah dan paling miskin. Bagaimana perawatan yang baik kepada seluruh orang sakit yang tidak memiliki siapa-siapa. Perhatikan berbagai makanan nikmat, tempat hidangan yang indah, dekorasi yang terhias, serta pakaian yang mesona dan hidangan berlimpah ada di mana-mana. Perhatikan, semua orang menunaikan tugas mereka dengan tekun, kecuali engkau dan orang-orang bodoh sepertimu. Tidak seorang pun yang dapat melampaui batas yang ditetapkan padanya. Orang yang paling mulia juga menunaikan kewajiban yang diberikan padanya dengan penuh tawadu, penuh ketaatan dalam kondisi takut dan tunduk. Pemilik kerajaan ini adalah sosok yang sangat pemurah, pemilik rahmat yang sangat luas, dan pemilik kemuliaan. Sebagaimana diketahui bersama, sifat pemurah melahirkan pemberian anugerah. Rahmat terwujud dengan adanya kebaikan. Sikap mulia menuntut adanya semangat membela kehormatan. Serta kemuliaan dan kehormatan menuntut hukuman terhadap mereka yang biadab. Sementara pada kerajaan ini tidak dilakukan satu pun di 1000 bagian yang layak dengan rahmat dan kemuliaan tersebut. Karenanya, orang zalim tetap pergi dalam kondisi sombong, sementara pihak yang dizolimi pergi dalam kondisi hina. Jadi persoalannya ditangguhkan ke pengadilan terbesar. Gambaran ketiga, lihatlah bagaimana sejumlah pekerjaan di sini ditunaikan dengan penuh hikmah dan teratur.
Perhatikan bagaimana sejumlah muamalah terlaksana dengan keadilan hakiki dan neraca yang cermat. Seperti diketahui bersama, sikap bijak pemerintah menuntut sikap lembut terhadap pihak-pihak yang meminta perlindungan kepadanya. Keadilan yang menuntut adanya perhatian terhadap hak-hak rakyat agar kehormatan pemerintah dan keagungan negara bisa terjaga. Namun yang terlihat di sini hanya sebagai kecil dari penunaian sesuatu yang sesuai dengan hikmah dan keadilan di atas. Orang-orang yang lalai seperti dirimu sebagian besarnya akan meninggalkan kerajaan ini tanpa melihat adanya hukuman. Jadi persoalannya sudah pasti ditunda ke pengadilan terbesar. Gambaran keempat, perhatikan berbagai permata langka yang jumlahnya tak terhingga, yang terpampang di galeri ini dan makanan istimewa yang nikmat, yang menghiasi hidangan yang ada. Semua itu menunjukkan bahwa penguasa kerajaan ini sangat dermawan dan memiliki kekayaan yang tak pernah habis. Hanya saja kedermawanan permanen serta kekayaan yang tak pernah habis semacam ini tentu saja menuntut keberadaan jamuan abadi yang kekal yang berisi apa yang disenangi jiwa. Selain itu, ia juga mengharuskan keabadian para penikmat yang berada di dalamnya agar mereka tidak tersiksa oleh pedihnya perpisahan. Pasalnya, sebagaimana hilangnya kepedihan merupakan kenikmatan, begitu juga hilangnya kenikmatan merupakan kepedihan. Lihatlah galeri yang ada. Cermati informasi yang terdapat di dalam pengumuman ini, dan perhatikan dengan baik para penyeru yang menggambarkan berbagai keajaiban ciptaan raja yang luar biasa, sekaligus mengungkap dan memperlihatkan kesempurnaannya. Mereka menjelaskan keindahan maknawi yang tak tertandingi dan menyebutkan sejumlah pernak-pernik kebaikan yang tersembunyi. Jadi raja tersebut memiliki kesempurnaan cemerlang dan keindahan gemilang yang melahirkan rasa takjub. Tentu saja kesempurnaan tersembunyi yang tanpa cacat itu harus diinformasikan kepada seluruh makhluk yang dapat mengaguminya. Ia harus disampaikan ke hadapan pihak-pihak yang dapat menghargainya. Adapun keindahan tersembunyi yang tak tertandingi harus dilihat dan ditampakkan. Melihat keindahannya terwujud lewat dua aspek. Pertama, melihat langsung keindahan pada cermin entitas yang memantulkan keindahan tersebut. Kedua, melihatnya lewat pandangan mereka yang menyaksikan, mengagumi, menghargai, dan mengapresiasi. Maksudnya, keindahan abadi tadi harus terlihat dan tampak disertai penyaksian yang kekal. Tentu semua ini mengharuskan keabadian mereka yang menyaksikan, mengagumi dan mengapresiasi keindahan tersebut. Sebab keindahan yang kekal tidak menyukai pencinta yang fana. Di samping itu, gambaran perpisahan menjadikan apa yang dicintai berubah menjadi musuh. Kekaguman berubah menjadi sikap meremehkan dan penghormatan berubah menjadi penghinaan. Pasalnya, secara fitrah manusia memusuhi sesuatu yang tidak ia ketahui dan yang tidak bisa ia capai. Selama seluruh makhluk meninggalkan negeri jamuan ini dengan cepat, lalu menghilangkan tanpa pernah puas dengan keindahan dan kesempurnaan yang ada, bahkan hanya melihat bayangan suram dari cahaya keindahan dan kesempurnaan tersebut, secara selintas maka perjalanan ini bergerak menuju pentas yang kekal abadi. Gambaran kelima, perhatikan bagaimana raja tersebut yang tidak bandingannya memiliki kasih sayang yang besar yang terwujud dalam segala peristiwa dan urusan. Dia menolong pihak yang tertimpa musibah, mengabulkan permohonan orang yang meminta perlindungan, dan memenuhi kebutuhan yang paling kecil dari rakyatnya yang paling jelata dengan penuh kasih sayang. Bahkan dia mengirimkan obat atau dokter hewan untuk menolong kaki kambing betina. Wahai sahabat, mari kita pergi bersama menuju pulau itu untuk menghadiri sebuah pertemuan. Seluruh pembesar kerajaan berkumpul di sana. Lihatlah, utusan raja yang mulia itu memakai medali
yang paling agung dan mulia, berpidato meminta sejumlah hal kepada rajanya. Sementara orang-orang yang bersamanya menyetujui, membenarkan dan meminta hal yang sama. Perhatikan ucapan sang kekasih Raja Agung itu. Ia menyeru dengan berkata, "Wahai Raja kami yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kami, perlihatkan kepada kami sumber dan asal dari seluruh sampel yang kau perlihatkan kepada kami. Bawa kami kepada pusat kekuasaanmu dan jangan dibinasakan kami begitu saja di gurun ini. Terimalah kami di hadapanmu. Kasih kami dan berikan kami di sana sejumlah kenikmatan yang telah kau anugerahkan pada kami. Di sini jangan kau siksa kami dengan perpisahan dan pengusiran. Mereka adalah rakyatmu yang senantiasa rindu, bersyukur dan taat kepadamu. Jangan kau biarkan mereka tersesat dan jangan kau binasakan mereka dengan kematian abadi." Wahai sahabat, apakah engkau mendengar apa yang ia katakan? Mungkinkah sosok yang memiliki kekuatan luar biasa semacam ini dan kasih sayang yang sempurna tidak akan memberi apa yang dia inginkan oleh utusannya, serta tidak mengabulkan tujuan tertinggi dan termulia tadi? Padahal dialah yang memenuhi keinginan terkecil dari rakyatnya yang paling hina. Selain itu, apa yang diminta oleh utusan mulia tersebut adalah wujud dari keinginan dan tujuan semua. Ia adalah konsekuensi dari keadilan, rahmat dan ridhonya. Juga permintaan adalah sesuatu yang mudah dan ringan bagi raja. Ia tidak lebih sulit daripada berbagai hal yang ditampilkan pada sejumlah tempat rekreasi di kerajaan ini. Maka karena dia telah mengeluarkan biaya yang sangat besar dan telah mendirikan kerajaan ini untuk memperlihatkan sejumlah sampel secara temporer, sudah pasti dia akan memperlihatkan kekayaannya yang hakiki serta kesempurnaan dan berbagai keajaiban yang mencengangkan di pusat kekuasaannya. Jadi, mereka yang berada di negeri ujian ini tidak sia-sia dan percuma, tetapi mereka dinantikan oleh istana kebahagiaan atau penjara menakutkan. Gambaran keenam, mari perhatikan semua kereta, pesawat, mesin, gudang, pameran, dan pekerjaan yang mengagumkan. Selama itu menunjukkan bahwa terdapat kekuasaan yang sangat hebat yang mengontrol dari belakang tirai, dari balik tirai. Kekuasaan semacam itu tentu saja menentukan keberadaan rakyat yang sesuai dengannya. Sementara engkau bisa menyaksikan bagaimana mereka berkumpul di tempat sejamuan ini, jamuan dunia. Sementara tempat jamuan tersebut setiap hari diisi dan dikosongkan. Rakyat itu hadir dalam medan ujian untuk manuver. Hanya saja medan tersebut berganti setiap saat. Mereka tinggal sebentar di galeri agung ini untuk menikmati sejumlah sampel karunia raja yang berharga dan berbagai kreasi yang menakjubkan. Akan tetapi, galeri itu sendiri berganti setiap menit. Yang pergi tidak akan pernah kembali dan yang datang pasti akan pergi. Semua persoalan ini menjelaskan secara tegas bahwa di balik negeri jamuan yang fana ini, di balik medan yang terus berganti ini, di balik galeri yang terus berubah ini, terdapat sejumlah istana yang kekal, tempat tinggal yang baik dan abadi, teman-teman yang penuh dengan hakikat dari sampel tadi, serta khazanah yang berisi barang aslinya. Jadi amal perbuatan di sini tidak lain ditujukan untuk meraih balasan yang dipersiapkan di sana. Raja yang maha kuasa menyuruh kerajaan di sini lalu memberikan balasan di sana. Setiap individu memiliki kebahagiaan sesuai dengan kesiapan dan kemampuannya. Gambaran ketujuh, mari kita berkunjung sejenak ke tengah-tengah masyarakat berperadaban guna melihat kondisi mereka berikut berbagai peristiwa yang terjadi pada mereka. Perhatikan bagaimana pada setiap sudut dipasang sejumlah kamera untuk mengambil gambar.
Sementara di setiap tempat terdapat banyak pengawas yang mencatat sebagai segala sesuatu termasuk hal-hal yang paling remeh. Lihatlah gunung yang tinggi tersebut. Padanya terdapat kamera besar yang khusus milik penguasa. Ia memotret dan merekam semua hal yang terjadi di kerajaan penguasa, mengeluarkan perintahnya untuk mencatat seluruh persoalan atau menulis semua transaksi yang terdapat di kerajaannya. Ini berarti bahwa penguasa agung itulah yang menyuruh untuk mencatat semua peristiwa, serta memerintahkan untuk memotretnya. Pencatatan dan rekaman yang sangat cermat tersebut sudah pasti untuk sebuah perhitungan. Sebab mana mungkin penguasa yang maha menjaga, yang tidak mengabaikan kejadian kecil sedikit pun, tidak memedulikan dan tidak mencatat amal-amal besar yang dilakukan oleh para pembesar di kalangan rakyatnya. Mana mungkin dia tidak menghisab dan sekaligus memberi balasan terhadap perbuatan mereka. Sementara mereka telah melakukan sejumlah perbuatan yang mendurhakai raja dan maha perkasa, menentang kebesarannya, serta menjauhkannya dari rahmatnya yang luas. Manakala mereka tidak mendapatkan hukuman yang di sini, sudah pasti hukuman tersebut ditangguhkan ke Mahkamah Agung akhir. Gambaran ke-8, aku akan membacakan untukmu sejumlah perintah yang bersumber dari sang raja. Perhatikan, dia berulang kali menyebutkan janji dan ancaman dengan berkata, aku akan membawa kalian ke tempat kekuasaanku. Aku akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang taat di antara kalian, serta akan memasukkan para pembangkang ke dalam penjara. Aku juga akan menghancurkan tempat temporer tersebut dan akan membangunkan kerajaan lain yang berisi istana dan penjara abadi. Perlu diketahui bahwa apa yang dijanjikan oleh raja sangat mudah baginya untuk dilaksanakan, sedangkan hal itu sangat penting bagi rakyatnya. Adapun jika dia mengingkari janji, hal itu sangat bertentangan dengan kemuliaan kekuasaannya. Perhatikan, wahai orang yang lalai, engkau hanya membenarkan ilusimu yang kudusta, akalmu yang rancu, dan jiwamu yang menipu. Engkau tidak percaya kepada sosok yang sangat tidak perlu mengingkari janji, di mana sikap ingkar tadi sama sekali tidak sesuai dengan kemuliaannya. Engkau tidak percaya kepada sosok yang semua urusan menjadi saksi atas kebenarannya. Karena itu engkau layak mendapatkan hukuman besar. Pasalnya orang sepertimu di dunia ini seperti musafir yang menutup mata terhadap cahaya matahari dan mengikuti imajinasinya semata. Ia ingin menyinari jalannya yang menakutkan dengan cahaya akalnya yang tidak mampu memberikan cahaya kecuali seperti cahaya kunang-kunang di malam hari. Karena dia telah berjanji, tentu dia akan menepati janjinya. Sebab menepati janji baginya adalah sesuatu yang mudah, di mana hal itu adalah bagian dari kekuasaannya, sekaligus sangat penting bagi kita dan segala sesuatu. Dengan demikian, di sana terdapat Mahkamah Agung dan kebahagiaan yang paling utama. Gambaran ke-9, mari kita melihat para pemimpin sejumlah wilayah dan komunitas. Di antara mereka ada yang dapat berkomunikasi secara pribadi dengan raja lewat telepon khusus, bahkan sebagian lagi naik menuju hadapannya. Perhatikan apa yang mereka katakan. Mereka semua memberitahukan kepada kita bahwa raja telah menyiapkan sebuah tempat besar dan menakjubkan sebagai balasan bagi mereka yang berbuat baik dan tempat menakutkan sebagai hukuman bagi mereka yang berbuat buruk. Dia menetapkan janji yang kuat dan memberikan ancaman yang sangat keras. Kemuliaan dan keagungan tidak mungkin membiarkan kehinaan dengan mengingkari janji. Apalagi informasi yang disampaikan oleh para informan itu demikian banyak sampai pada tingkatan mutawatir, serta sangat kuat sampai pada tingkatan ijma. Mereka semua menyampaikan kepada kita bahwa tempat kekuasaan agung tersebut yang jejak dan tandanya kita lihat di sini adalah kerajaan lain yang sangat jauh. Bangunan yang terdapat pada medan ujian ini bersifat sementara. Ia akan digantikan dengan sejumlah istana yang kekal dan bumi ini akan digantikan dengan yang lain.
Hal itu karena kekuasaan yang kekal yang keagungannya dapat diketahui dari jejaknya. Tidak mungkin hanya terbatas pada sejumlah urusan dan yang temporer, yang tidak sempurna, tidak bernilai, dan tidak tetap. Akan tetapi kekuasaannya mengarah pada sesuatu yang sesuai dengan kekuasaan dan keagungan di mana ia bersifat kekal, sempurna, dan besar. Dengan demikian terdapat negeri lain dan perjalanan menuju tempat tersebut adalah sesuatu yang pasti terjadi. Gambaran ke-10, mari wahai sahabatku, hari ini adalah hari raya kerajaan. Akan terjadi sejumlah perubahan dan pergantian, berbagai hal menakjubkan akan terlihat. Mari kita pergi berekreasi di salah satu hari dari musim semi yang indah menuju padang berhias bunga-bunga indah. Lihatlah orang-orang menuju ke sana. Lihat di sana terdapat gambaran ke-10, mari wahai sahabatku, hari ini adalah hari raya kerajaan. Akan terjadi sejumlah perubahan dan pergantian, berbagai hal menakjubkan akan terlihat. Mari kita pergi berekreasi di salah satu hari dari musim semi yang indah menuju padang berhias bunga-bunga indah. Lihatlah orang-orang menuju ke sana. Lihat di sana terdapat satu hal yang aneh. Seluruh bangunan hancur dan tampil dalam bentuk lain. Ini sungguh merupakan sesuatu yang menakjubkan. Pasalnya, bangunan yang hancur itu segera dibangun kembali di sini. Padang tandus ini pun berubah menjadi satu kota yang makmur. Lihat, ia senantiasa memperlihatkan kepadamu satu pertunjukan baru yang tidak semua dengan sebelumnya seperti tayangan film. Padahal ia dengan cermat agar engkau bisa melihat kehebatan tatanan yang apik ini. Pada layar hakikat yang menampilkan ragam tayangan dan berubah dengan sangat cepat. Masing-masing mengambil posisi yang sebenarnya secara sangat cermat dan rapi. Bahkan pantas hayalan pun tidak sampai serapi dan seindah ini. Juga jutaan tukang sihir yang hebat tidak bisa melakukan pekerjaan indah semacamnya. Jadi Raja Agung yang tidak terlihat oleh kita itu memiliki banyak urusan yang luar biasa. Wahai orang yang bingung, engkau bertanya bagaimana mungkin kerajaan besar ini akan dihancurkan dan dibangun kembali di tempat lain. Di hadapanmu terdapat banyak perubahan yang mencengangkan, yang sulit diterima akal. Pertemuan dan perpisahan yang demikian cepat, perubahan dan pergantian serta pembangunan dan kehancuran, itu semuanya menginformasikan tentang satu maksud dan tujuan. Pasalnya, untuk pertemuan selama 1 jam saja dikeluarkan anggaran sebanyak kebutuhan 10 tahun. Jadi berbagai kondisi ini bukan merupakan tujuan. Ia hanyalah contoh dan sampel untuk ditampilkan di sini. Raja menghadirkan proses ini secara sangat menakjubkan agar gambarannya diambil dan hasilnya dijaga. Lalu semua yang terdapat di medan atraksi militer dicetak. Dengan demikian, semua urusan dan muamalah akan berlangsung di dalam pertemuan terbesar dan terus berlaku sesuai dengan yang terdapat di sini. Ia akan ditampilkan secara terus-menerus dalam pameran terbesar. Dengan kata lain, seluruh kondisi fana ini melahirkan buah abadi yang sejumlah gambaran yang kekal di sana. Jadi perayaan ini dimaksudkan untuk sampel kepada kebahagiaan paling agung, Mahkamah Agung, dan tujuan mulia yang tak terlihat oleh kita. Gambaran ke-11, wahai teman yang keras kepala, mari kita naik pesawat atau kereta. Kita pergi ke wilayah timur dan barat, yakni ke masa lalu dan masa mendatang, guna menyaksikan sejumlah mukjizat yang ditampilkan sang raja di seluruh tempat. Berbagai hal menakjubkan seperti pameran, medan ujian, atau istana yang kita saksikan ada di setiap tempat. Hanya saja bentuk dan konstruksinya berbeda. Wahai sahabatku, perhatikan ini dengan cermat untuk melihat sejumlah mana kerapian hikmah yang tampak tanpa perhatian yang sangat jelas.
ukuran tanda keadilan, serta tingkat kemunculan buah rahmat yang luas di tempat yang terus berganti. Medan yang fana dan pameran yang tak kekal ini. Siapa yang masih memiliki mata hati, tentu ia akan memahami dengan yakin bahwa tidak ada hikmah yang lebih sempurna daripada hikmah Sang Raja. Tidak ada perhatian yang lebih indah Sahabatku, perhatikan ini dengan cermat untuk melihat sejauh mana kerapian hikmah yang tampak. Tanpa perhatian yang sangat jelas, ukuran tanda keadilan, serta tingkat kemunculan buah rahmat yang luas di tempat yang terus berganti. Medan yang fana dan pameran yang tak kekal ini. Siapa yang masih memiliki mata hati, tentu ia akan memahami dengan yakin bahwa tidak ada hikmah yang lebih sempurna daripada hikmah Sang Raja. Tidak ada perhatian yang lebih indah daripada perhatiannya. Tidak ada rahmat yang lebih komprehensif daripada rahmatnya, serta tidak ada keadilan yang lebih agung daripada keadilannya. Namun karena kerajaan ini, sebagaimana diketahui, tak mampu menampakkan berbagai hakikat hikmah, perhatian, rahmat, dan keadilan, kalau dalam pusat kerajaannya tidak terdapat istana kekal, tempat istimewa yang abadi, serta tempat tinggal yang nyaman dan permanen berikut penduduk dan rakyatnya yang bahagia, di mana ia menjadi tempat terwujudnya hikmah, perhatian, rahmat, dan keadilannya. Berarti hikmah, perhatian, rahmat, serta berbagai petunjuk keadilan yang tampak jelas ini harus diingkari. Pengingkaran terhadap semuanya hanya terwujud lewat satu kebodohan nyata, layaknya orang yang melihat sinar matahari lalu mengingkari keberadaan matahari itu sendiri di siang bolong. Hal itu juga berarti bahwa pihak yang melakukan semua proses yang berhias hikmah, perbuatan yang mengarah kepada tujuan mulia, serta kebajikan yang dipenuhi rahmat melakukannya dengan sia-sia dan percuma. Sungguh ini sangat tidak mungkin. Ini merupakan bentuk pembalikan fakta. Ini mustahil dalam pandangan semua kalangan berakal, selain kaum sofis yang mengingkari wujud segala sesuatu, bahkan wujud mereka sendiri. Dengan demikian, di sana terdapat negeri selain negeri ini. Ia berisi pengadilan terbesar, tempat keadilan yang paling tinggi, serta pusat kemurahan yang agung, agar rahmat, hikmah, perhatian, dan keadilan tersebut tampak di dalamnya secara jelas dan terang. Gambaran ke-12, wahai sahabatku, sekarang mari kita kembali untuk bertemu dengan para komandan dan pemimpin komunitas. Lihatkah perlengkapan mereka? Mungkinkah mereka dibekali dengan hanya untuk menjalani kehidupan yang singkat di medan ujian ini? Atau semua itu diberikan kepada mereka untuk menjalani kehidupan bahagia yang terbentang di tempat lain? Karena kita tidak dapat berjumpa dengan setiap orang dari mereka dan tidak bisa mengetahui semua perlengkapan dan persiapan mereka, kita berusaha melihat identitas dan aktivitas salah seorang dari mereka sebagai contoh. Pada identitasnya, kita bisa melihat pangkat, gaji, tugas, dan skill, ruang lingkup kerja, serta semua yang berhubungan dengan keadaan komandan. Perhatikan bahwa kedudukan tersebut tidak untuk waktu yang singkat, tapi untuk waktu yang terbentang lama. Dalam identitasnya tertulis bahwa ia menerima gaji dari perbendaharaan khusus pada tanggal tertentu. Hanya saja tanggal yang termaktub sangat jauh. Ia baru tiba setelah tugas ujian di medan ini selesai dilakukan. Tugas ini tidak sesuai dengan medan yang bersifat temporer, namun diberikan untuk meraih kebahagiaan abadi di tempat yang mulia di sisi raja. Bagai tuntutan yang ada juga tidak mungkin untuk melewati bilangan hari di negeri jamuan ini. Akan tetapi ia untuk kehidupan lain yang bahagia dan abadi. Lewat identitas tadi, jelas bahwa pemiliknya disiapkan untuk tempat lain, bahkan ia berusaha untuk menuju ke sana. Lihatlah catatan yang berisi teknik penggunaan perlengkapan berikut tanggung jawab yang tersusun padat.
tersusun padanya. Jika di sana tidak terdapat kedudukan tinggi yang kekal di luar dunia ini, maka identitas yang dimiliki rapi tersebut sama sekali tidak berguna. Selain itu, tentu sang komandan terhormat dan pemimpin mulia tadi menjadi lebih rendah daripada orang lain serta menghadapi penderitaan, kehinaan, kelemahan, dan kepapaan. Demikianlah keadaan ketika engkau melihat segala sesuatu dengan cermat. Hal itu menjadi saksi bahwa terdapat keabadian di balik kefanaan ini. Wahai sahabatku, kerajaan yang bersifat sementara ini hanyalah sebatas ladang, tempat pembelajaran, dan pasar dagang. Setelah itu pengadilan besar dan kebahagiaan tertinggi pasti datang. Jika engkau mengingkari hal ini, maka engkau harus mengingkari seluruh identitas dan catatan yang dimiliki sang komandan berikut semua perlengkapan, prinsip, dan pengajaran yang ada. Bahkan engkau harus mengingkari semua aturan yang terdapat di kerajaan ini, sekaligus mengingkari keberadaan pemerintahan itu sendiri. Dengan demikian, berarti engkau mendustakan semua aktivitas dan proses yang ada. Selanjutnya, engkau tidak bisa disebut sebagai manusia yang memiliki perasaan. Namun, ketika itu engkau lebih bodoh daripada kaum sofis.